Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini kita belajar dari surat Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada Mei 2018, seorang karyawan membunuh pimpinannya. Setelah polisi menyelidiki, ternyata motif dari pelaku nekat melakukan perbuatannya karena seringkali mendapat teguran dari korban. Namun teguran yang diberikan itu membuat pelaku menjadi sakit hati. Korban ternyata sering menegur dengan kata-kata hinaan, kata-kata makian, kata-kata kasar, dan kata-kata yang tidak pantas. Saudara, ternyata tidak sedikit orang memberi nasihat ternyata tujuannya itu keliru. Menyerang pribadi, menjatuhkan, mengejek, dan sebagainya. Saudara, kalau kita tahu tujuan kenapa kita memberikan teguran atau nasihat, tentu kita akan memberikan nasihat yang baik. Demikian juga saudara, Rasul Paulus dia memberitahukan kepada Timotius muridnya untuk menegur pengajar-pengajar yang memberitahukan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena pada waktu itu para pengajar-pengajar yang ada di Efesus memberitahukan tentang mitologi-mitologi, legenda-legenda yang tentu saja hal tersebut bukan untuk membangun jemaat di Efesus. Justru malah sebaliknya, bukan membuat jemaat semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, malah membuat jemaat bingung akan apa yang harus mereka pelajari dan hidupi dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Paulus begitu geram sampai-sampai Paulus itu mendesak Timotius untuk tinggal di Efesus supaya mengingatkan, menasehati para pengajar sesat ini, menasehati para pengajar yang mengajarkan dongeng-dongeng dan mitologi tersebut. Waktu Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk menasehati para pengajar ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa waktu engkau menasehati, engkau harus ingat tujuan kenapa engkau menasehati. Rasul Paulus ingatin di ayat yang kelima. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Saudara, dengan menyadari tujuan ini, tentu nasihat yang akan diberikan bukan lagi menyerang pribadi, tapi mengingatkan tentang pentingnya pengajaran yang benar. Pentingnya supaya orang tersebut itu mengalami pertobatan didasari oleh satu perbuatan kasih, menegur dengan kasih. Saudara, saya kasih contoh saudara. Dengan dua contoh ini ya saudara bisa melihat dan membandingkan. Saudara lebih senang mendengar yang mana? Yang pertama saudara, aduh ini banyak sekali poin yang kurang, lemah di sana sini. Kamu bodoh sekali, perbaiki ya segera. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pekerjaanmu bagus, ada beberapa poin yang masih bisa dikembangkan lagi. Lanjutkan ya. Saudara, kalau saudara mendengarkan dua kalimat ini, saudara lebih memilih contoh yang mana, saudara? Saudara, tentu saudara akan memilih contoh yang kedua. Oleh karena itu, saudara, waktu kita seperti Timotius, waktu kita mau menegur, menasihati orang lain, saudara, kita perlu tahu tujuan kenapa kita menasihati. Kita perlu tahu tujuannya, bahwa tujuannya supaya orang itu bertobat, supaya orang itu berubah. Dan waktu kita menasihati, kita berdasarkan kepada kasih. Waktu kita menasihati, kita bukan menegur orangnya, tapi kita menegur atau menasihati perbuatannya supaya dia berubah dan kemudian dia mengalami pertobatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus menegur murid-murid, menasihati murid-murid, Tuhan Yesus nggak menegur pribadi, tapi Tuhan Yesus menegur perbuatan mereka supaya murid-murid bertobat dan mereka berubah. Saudara, mari ketika kita memberi nasihat, jangan lupa berikan apresiasi. Jangan lupa juga waktu kita mau menegur, kita tahu tujuannya apa, supaya orang tersebut mengalami perubahan, supaya orang tersebut bertobat. Oleh karena itu, waktu kita memberi nasihat, jangan tegur ataupun juga menegur pribadinya, menjatuhkan pribadinya. Tapi kita perlu belajar untuk menasihati dengan kasih. Tentu di dalamnya ada apresiasi kalau memang itu ada. Lalu kemudian mengingatkan akan hal-hal yang perlu diperbaiki. Kiranya Tuhan menolong setiap kita supaya dalam kehidupan ini kita sama-sama belajar untuk memberikan nasihat atau teguran dengan kasih. Karena kita tahu tujuannya adalah orang itu berubah, orang itu mengalami pertobatan. Mari kita berdoa.
Tuhan tolong kami supaya kami boleh belajar hari demi hari. Waktu kami boleh menegur, menasihati orang-orang ada di sekitar kami. Kami perlu tahu tujuan daripada kami menasihati supaya orang tersebut mengalami perubahan atau bahkan pertobatan. Bahkan kami tidak menegur pribadi orang tersebut, tapi perbuatan-perbuatannya yang kami tegur atau nasihati. Berikan kami hikmat supaya kami juga bisa mengeluarkan perkataan-perkataan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.